Kepercayaan bahwa setelah meninggal, jiwa bereinkarnasi dalam tubuh baru telah memikat manusia selama ribuan tahun. Konsep ini yang tertanam dalam berbagai budaya dan agama menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sekedar transisi ke kehidupan yang lain. Dari peradaban kuno hingga masyarakat kontemporer, banyak kisah dan anekdot telah memicu kepercayaan akan kehidupan setelah kematian. Meskipun gagasan reinkarnasi merupakan landasan agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha, gagasan ini juga muncul dalam pemikiran Barat, meskipun seringkali disambut dengan skeptisisme. Kisah Dorothy Eddy. Dorothy Eddy merupakan salah satu kasus reinkarnasi yang paling menarik. Lahir di London pada tahun 1904, Dorothy adalah anak biasa hingga sebuah kecelakaan tragis mengubah kehidupannya. Pada usia 3 tahun, ia jatuh dari tangga, kepalanya terbentur dan dinyatakan meninggal oleh dokter. Ajaibnya, ia hidup kembali setelah 1 jam kemudian, tanpa menunjukkan tanda-tanda cedera. Peristiwa ini menandai dimulainya serangkaian kejadian aneh yang akan menentukan kehidupannya. Setelah terjatuh, Dorothy menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia berbicara dengan aksen asing dan bermimpi tentang sebuah gedung megah yang dikelilingi taman yang rimbun. Ia sering menangis, bersikeras ingin pulang meskipun ia berada di rumahnya sendiri. Peristiwa ini membingungkan orang tuanya dan menyebabkan tekanan yang sangat besar. Kerinduan Dorothy akan tempat yang tidak dikenalnya terus berlanjut, menyebabkan menjadi depresi dan menarik diri. Momen penting terjadi saat Dorothy berusia 4 tahun. Orang tuanya membawanya ke British Museum, di mana ketertarikannya pada pameran Mesir mengejutkan mereka. Ia berlari ke patung-patung itu, mencium kaki mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah bangsanya. Perilaku ini jauh melampaui apa yang diharapkan dari anak seusianya. Orang tuanya berjuang untuk memahami mengapa dia begitu tertarik pada artefak kuno ini. Kunjungan ini menandai awal obsesinya seumur hidup dengan Mesir kuno. Minat Dorothy terhadap Mesir tumbuh seiring bertambahnya usia. Ia belajar sendiri membaca hieroglif, suatu prestasi yang mengagumkan tanpa pendidikan formal dalam bidang tersebut. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari sejarah dan bahasa Mesir, sambil mengaku bahwa ia mencoba mengingat masa lalunya. Pada malam hari, ia akan memasuki kondisi seperti trans dan menulis halaman-halaman hieroglif, dipandu oleh suara yang disebut dengan hora. Tulisan-tulisan ini terperinci dan sangat akurat, memberikan kisah tentang kehidupan kuno yang ia yakini pernah ia jalani. Keyakinan Dorothy bahwa ia pernah hidup di Mesir tidak tergoyahkan. Ia mengaku sebagai reinkarnasi dari seorang pendeta Mesir kuno bernama Ben-Tersri yang hidup pada masa pemerintahan Firaun Seti I. Pengetahuannya tentang Mesir sangat luas dan akurat, seringkali mengejutkan para cendekiawan dan pakar. Kemampuan Dorothy untuk mengingat detail sejarah tanpa pelatihan formal apapun dianggap oleh sebagian orang sebagai bukti kehidupan masa lalunya. Dorothy Eddy, yang kemudian dikenal sebagai Om Seti, mendedikasikan hidupnya untuk Egyptologi. Kisahnya tetap menjadi salah satu kasus reinkarnasi yang paling menarik dan terdokumentasi dengan baik, yang menantang pemahaman kita tentang kehidupan dan kemungkinan keberadaan setelah kematian. Kasus lain di seluruh dunia, ada kasus Joanna dan Jacqueline Pollock, saudara perempuan yang berusia 6 dan 11 tahun, meninggal dalam kecelakaan kendaraan yang mengerikan di Inggris pada tahun 1957. Julian dan Jennifer, putri kembar ibu mereka, lahir setahun kemudian. Si kembar sangat mirip dengan saudara perempuan mereka yang telah meninggal, tidak hanya dalam penampilan tetapi juga dalam perilaku. Jennifer memiliki tanda lahir di pinggangnya yang sama dengan tanda lahir yang dimiliki Jacqueline. Si kembar juga menunjukkan pengetahuan tentang mainan milik saudara perempuan mereka yang sudah meninggal dan menunjukkan rasa takut terhadap mobil. Sering mengatakan ada mobil yang akan menjemput mereka. Kesamaan ini membuat banyak orang percaya bahwa si kembar adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Kasus menarik lainnya adalah kasus-kasus James Leininger, seorang anak laki-laki dari Louisiana yang memiliki ingatan terperinci tentang menjadi pilot perang pada Perang Dunia II. Di usianya yang baru 2 tahun, James mulai mengalami mimpi buruk tentang kecelakaan pesawat. Ia bercerita tentang menerbangkan pesawat tempur Corsair dan ditembak oleh Jepang. James memberikan rincian yang rumit seperti nama pesawat yang ia tumpangi dan nama-nama pilot lainnya.
Orang tuanya yang awalnya skeptis meneliti klaimnya dan menemukan bahwa klaim tersebut akurat. Pengetahuan anak laki-laki itu tentang peristiwa sejarah dan orang-orang yang belum pernah dikenalnya membuat banyak orang percaya bahwa ia adalah reinkarnasi dari seorang pilot yang telah meninggal bernama James Huston Jr. yang meninggal pada tahun 1945. Ryan Hammond, seorang anak muda dari Oklahoma, juga mengajukan kasus-kasus yang sangat meyakinkan. Pada usia 4 tahun, Ryan mulai menyutradarai film-film khayalan dan bercerita tentang kehidupannya di Hollywood. Ia mengaku bahwa ia dulunya adalah seorang pria yang tinggal di sana dan bekerja dengan aktor-aktor terkenal. Ibunya, meskipun skeptis, mulai menyelidiki klaimnya. Ryan mengidentifikasi dirinya dalam sebuah foto Marty Tin, seorang aktor dan agen bakat di tahun 1930-an. Ryan mengetahui detail spesifik tentang kehidupan Marty, seperti karyanya di Broadway, jumlah anak yang dimilikinya, dan rumahnya di Roxbury Drive. Detail ini kemudian diverifikasi oleh keluarga Marty, yang mengonfirmasi lebih dari 50 fakta yang dijelaskan Ryan secara akurat. Para skeptis menawarkan beberapa penjelasan ilmiah tentang apa yang dianggap sebagai bukti reinkarnasi. Salah satu teori adalah sindrom aksen-aksen, suatu kondisi langka di mana seseorang tiba-tiba mulai berbicara dengan aksen asing tanpa pernah mendengarnya. Kondisi ini dapat terjadi setelah cedera kepala, stroke, atau kejadian neurologis lainnya yang mungkin menjelaskan kasus seperti perubahan aksen mendadak Dorothy Eddy setelah terjatuh. Penjelasan lainnya adalah gangguan obsesif kompulsif atau OCD, di mana individu mengembangkan obsesi yang intens. Dalam kasus Dorothy Eddy, obsesinya terhadap Mesir kuno bisa jadi merupakan manifestasi OCD yang dipicu oleh pengalaman traumatisnya. Psikolog juga memberikan wawasan tentang bagaimana imajinasi dan ingatan masa kanak-kanak dapat berkontribusi pada kepercayaan pada kehidupan lampau. Anak-anak sangat imajinatif dan seringkali memadukan fantasi dengan kenyataan. Mereka dapat menyerap informasi dari berbagai sumber seperti televisi, buku, atau percakapan, dan kemudian mengingat rincian tersebut seolah-olah itu adalah kenangan pribadi. Fenomena ini dapat menjelaskan kasus seperti James Leininger dan Ryan Hammond, di mana pengetahuan terperinci tentang masa lalu dapat secara tidak sengaja diserap oleh kemudian diingat saat bermain atau bermimpi. Lebih jauh lagi, konsep reinkarnasi memegang peranan penting secara spiritual dan budaya dalam banyak agama timur. Dalam agama Hindu, reinkarnasi merupakan kepercayaan inti, di mana jiwa menjalani siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali hingga mencapai moksa atau pembebasan. Agama Buddha juga menganut gagasan kelahiran kembali dengan tujuan akhir untuk terbebas dari siklus penderitaan melalui pencerahan. Sikhisme, meski berfokus pada tindakan dalam satu kehidupan, mengakui kemungkinan kelahiran kembali berdasarkan tindakan seseorang. Kepercayaan ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami kehidupan dan kematian, menawarkan kenyamanan dan tujuan bagi jutaan penganutnya. Meskipun beberapa kisah reinkarnasi memiliki sifat yang sangat meyakinkan, kaum skeptis berpendapat bahwa kisah-kisah tersebut tidak memiliki bukti yang empiris. Mereka menunjukkan bahwa banyak dari kisah-kisah ini tergantung pada bukti anekdotal dan kesaksian pribadi yang sulit diverifikasi. Dalam komunitas ilmiah, bukti yang kuat diperlukan untuk memvalidasi klaim, dan sifat subjektif dari ingatan kehidupan lampau membuatnya sulit untuk dipelajari secara objektif. Kontribusi Dorothy Eddy pada ilmu Mesir kuno sangat luar biasa. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal, ia menjadi sosok yang sangat disegani di bidang tersebut. Pemahamannya yang mendalam tentang budaya Mesir kuno dan hieroglif membuat banyak cendekiawan terkesan. Bekerja di Departemen Purbakala Mesir, ia membantu menerjemahkan teks dan memberikan wawasan tentang situs-situs bersejarah. Dedikasinya dan pengetahuannya membuatnya menjadi tempat di antara para ahli Mesir kuno yang sangat disegani yang sering meminta keahliannya. Salah satu aspek paling menarik dari kisah Dorothy Eddy adalah pengetahuannya yang tidak dapat dijelaskan oleh tentang ilmu Mesir kuno. Ia secara akurat menggambarkan tata letak kuil Seti I di Abydos, termasuk detail yang belum digali. Bimbingannya membuahkan hasil serupa, penemuan taman dan terowongan yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Kejadian ini membuat para ahli bingung karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana ia memperoleh informasi yang begitu akurat tanpa akses sebelumnya ke temuan arkeologi.
Kisah Dorothy Eddy, si kembar Pollock, dan James Langer dan Ryan Hammonds menyajikan kasus menarik yang menantang pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian. Sementara penjelasan ilmiah dan skeptisisme memberikan perspektif alternatif, kisah terperinci dan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan dari individu-individu ini terus menarik dan memberi inspirasi. Kepercayaan pada reinkarnasi yang berakar kuat dalam banyak budaya dan agama menawarkan narasi yang menenangkan bahwa kematian bukanlah akhir tetapi transisi ke kehidupan yang lainnya.